Hello, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo semuanya, aku Dina. Aku mau cerita pengalaman seram saat KKN waktu kuliah di tahun 2018 lalu. Jauh-jauh hari, aku dan teman-teman sudah mempersiapkan perbekalan dan semua kebutuhan untuk kegiatan KKN besok yang berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 minggu, yang mana nanti beberapa kelompok akan disebar di beberapa desa di sana. Kelompokku ada 10 orang yang terdiri dari 6 laki-laki dan 4 perempuan. Singkat cerita, kami akhirnya tiba di sebuah kecamatan daerah Sukabumi. Ya, seperti pada umumnya, kegiatan pertama diawali dengan pembukaan oleh Bapak Camat dan beberapa kepala desa di sana. Kami semua disebar ke 5 desa, dan kelompokku mendapat desa yang paling jauh di antara 4 desa yang lain. Karena keterbatasan motor, alhasil aku dan yang lainnya menunggu giliran untuk diantarkan oleh pemuda-pemuda di sana ke lokasi desa tujuan. Sesampainya di lokasi, kami semua singgah di rumah kepala desa. Kami saling bertukar informasi tentang penduduk dan kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya. Setelah selesai berbincang, aku dan yang lainnya dituntun oleh seorang pemuda yang dipanggil Areno ke sebuah rumah kosong yang akan menjadi tempat tinggal kami nanti. Rumah itu berada di belakang rumah kepala desa. Kalau aku lihat, rumah-rumah di sini bangunannya terlihat tua, kecuali rumah Pak Kades tadi yang sudah terlihat modern. Rumah yang kami tempati ini juga terlihat tidak terawat dari luar. Sudah banyak tumbuhan yang merambat ke dindingnya. Terdapat satu jendela di samping pintu, dan jendelanya kelihatan basah. Kayaknya baru banget dibersihkan. Pas pintu dibuka oleh Areno, aku tiba-tiba mencium bau kemenyan yang lewat. Aku sontak langsung nutup hidung dan lihat ke wajah teman-temanku. Namun tidak ada satupun dari mereka yang memegang hidung. Apa aku aja ya yang mencium bau ini? Gak tahu kenapa, aku jadi merasa parno. Tapi aku berusaha untuk tenang. Rumahnya kecil, berbentuk persegi, dan di dalamnya tidak ada kamar mandi dan dapur. Hanya ada ruangan kosong yang terbagi menjadi 2 secara horizontal. Sekat pembatasnya itu adalah papan dinding yang dicat putih. Namun, dinding itu tidak penuh sampai ke atas. Dan pintu menuju ruangan 2 itu terletak di sudut kiri sejajar dengan pintu utama. Ketika aku dan teman perempuan lainnya menuju kamar, yang dimana itu akan menjadi tempat kami. Ruangannya sedikit lebih sempit. Di sana hanya ada satu lemari
yang ditaruh di pojok, dan satu jendela bergorden merah yang ditaruh di tengah. Aku melihat ke jendela dan membukanya. Di luar tidak ada apa-apa selain tanah tinggi sebagai akses untuk jalan ke atas. Memang sebelah rumah ini jalanannya menanjak belok ke atas gitu. Temanku yang bernama Resti mencoba membuka lemari karena rencananya kami akan menaruh tas di dalamnya. Namun lemari itu terkunci. Yaudah yuk, rebahan sebentar. Kita punya waktu 1 jam lagi sebelum beraktivitas, ucap Resti yang sudah memposisikan dirinya rebahan di atas karpet. Setelah beristirahat, jam 4 sore, aku dan yang lainnya pergi keluar untuk berkegiatan. Kebetulan, aku diberi tanggung jawab untuk memegang kunci rumah. Teman-temanku yang lain sudah pada pergi duluan, di mana hanya menyisakan aku dan Aldo. "Dok, cepetan, ini rumah mau dikunci," ucapku yang sudah berdiri di luar. Aldo masih terlihat sibuk mengambil barang di tasnya, hingga kemudian terdengar suara sesuatu. Aldo melihatku dengan serius. "Itu suara apaan, Din?" Aku menggeleng tidak tahu. Suaranya terdengar seperti suara pintu terbuka. Tapi pintu di kamar belakang udah ditutup dan tinggal pintu ini aja. Di rumah ini kan cuma ada 2 pintu. Emang pintu mana lagi? Kayaknya suaranya dari kamar cewek deh, ucap Aldo. Ia lalu pergi ke belakang dan aku menghampirinya. Ketika pintu kamar dibuka Aldo, kami berdua melihat pintu lemari sudah dalam kondisi terbuka. Jantungku tiba-tiba berdegup cepat. Bukannya pintu lemari tadi kekunci ya? Oh, lemari. Ketiup angin kali ya dari jendela ini. Memang sih, jendelanya masih kebuka dan hanya ditutup pakai gorden saja. Tapi, aku sama sekali gak merasa ada angin. Aldo lantas mendekat ke lemari. Din, sini deh cepet, ujar Aldo. Aku langsung mendekat ke lemari dan melihat di dalam lemari itu tidak ada apa-apa kecuali sebuah kendi yang ditaruh di pojok lemari. Aldo langsung mengambil kendi dengan acuh. "Ih Dok, apaan sih? Taruh balik," ucapku panik. Aldo mengabaikan perkataanku sambil melihat ke dalam kendi. Lihat nih, di dalamnya ada yang mengkilat," sembari mengeluarkan benda itu dari kendi, hingga keluarlah sebuah cincin batu akik berwarna hijau. Aku langsung mengomel padanya dan menyuruhnya paksa untuk mengembalikan kendi itu. Dan ia melakukannya. Setelah itu, kami berdua buru-buru keluar. Kegiatan pun selesai pukul 5:30 sore. Aku dan Resti menunggu giliran mandi di rumah Pak Kades sambil menunggu di dalam rumah. Res, kamu tadi bilang lemari itu dikunci, ucapku. Resti melihatku dengan bingung. Emang dikunci, Din? Nih, lihat ya. Ia lantas berdiri dan mencoba membuka pintu lemari itu. Benar saja, pintu itu benar-benar terkunci sekarang. Badanku seketika merinding. Padahal terakhir kali Aldo menutup lemari itu gak dikunci. Oh iya ya, yaudah yuk Res, kita nunggu di rumah Pak Kades aja yuk, ucapku takut sambil menarik tangan Resti. Aku jadi kepikiran, apa ada orang yang masuk ke dalam rumah. Tapi setauku, Areno hanya mengasih 1 kunci.
dan ia bilang tidak ada kunci cadangan yang lain. Ketika aku berjalan keluar, aku melewati ruangan laki-laki, dan di pojok kiri dekat papan dinding, aku melihat Aldo sedang duduk bermain HP. Namun aku gak menghiraukannya dan lanjut jalan. Di rumah Pak Kades ada banyak teman-temanku di dapur. Mereka sedang masak untuk nanti malam. Dan tiba-tiba di antara semua teman-temanku itu, aku melihat ada Aldo. Aku sontak menyenggol Resti. Res, tadi kamu lihat ada Aldo gak di rumah? Kok dia tiba-tiba udah ada di sini? Ucapku kaget. Resti menggeleng kalau tadi ia tidak melihat ada Aldo di rumah. Jantungku kembali berdegup cepat. Ya ampun, apa aku salah lihat ya? Padahal tadi di pojokan rumah benar-benar ada Aldo. Ketika aku mau ke kamar mandi, aku melihat Aldo keluar dari rumah Pak Kades dan ia pergi masuk ke dalam rumah. Kalau sedang tidak ada kegiatan, rumah memang tidak aku kunci karena banyak anak-anak yang keluar masuk. Lagi pula jarak rumah Pak Kades dan rumah kami menginap itu sangat dekat, hanya 10 langkah saja. Setelah selesai mandi, aku pergi sendirian ke rumah kami untuk menaruh alat-alat mandi. Ketika pintuku buka, lagi-lagi aku masih melihat Aldo sedang duduk di pojok sambil bermain HP. Entah kenapa tubuhku merinding hebat. Aku hanya menunduk dan mempercepat langkahku menuju kamar. Ketika aku sudah sampai kamar perempuan, diriku terkejut melihat ada Aldo yang sedang jongkok membelakangiku. Ia terlihat sedang mencari sesuatu. Ya Tuhan, dengan ketakutan, aku berusaha mengintip ke ruang sebelah. Dan Aldo masih duduk di sana sambil bermain HP. Mereka berdua memakai baju yang sama. Aku lantas memberanikan diri untuk menegur Aldo yang ada di dalam kamar. Dok, Aldo lalu melihat ke belakang. Dinda, sorry ya, aku masuk ke kamar perempuan. Ini aku disuruh Resti untuk ambil bumbu-bumbu di kresek. Tapi yang mana ya kreseknya? Tanyanya bingung. Dok, kamu pas masuk ke kamar ini ngelihat ada sesuatu nggak? Tanyaku. Aldo menggeleng dan tersenyum padaku. Ada apa emang, Dit? Aku hanya terdiam dan mengajaknya keluar dengan cepat. Saat aku dan Aldo keluar dari kamar, sosok Aldo yang ada di pojok itu sudah menghilang. Aldo pun melihatku dengan heran. Malam pun tiba. Kami semua melakukan kegiatan di musola desa. Namun selama kegiatan berlangsung, aku tidak bisa fokus lantaran mengingat sosok yang aku temui tadi. Sampai akhirnya aku cerita semuanya ke Resti tentang Aldo. Hingga teman-teman perempuanku yang lain mendengarkanku dari belakang. Cie, Aldo, kayaknya ada cinta bersemi di KKN nih, ucap Karin. Iya tahu Din, selama kegiatannya Aldo tuh merhatiin kamu terus, ujar Ayu. Mereka semua akhirnya mengejekku dengan Aldo. Malam harinya teman-temanku sudah pada tidur. Kami semua tidur berbaris sejajar menghadap tembok. Setauku, anak laki-laki di luar juga udah pada tidur. Hanya aku saja yang gak bisa tidur. Padahal sekarang udah jam 12 malam. Hawa kali ini terasa sangat dingin sekali. Aku lalu bermain HP
supaya cepat mengantuk. Dan aku kembali mencium bau kemenyan. Lagi-lagi tubuhku merinding. Aku berusaha untuk tidur, tapi benar-benar gak bisa. Saat aku melihat HP kembali, ada chat masuk dari Resti yang tertulis, "Din, nyium bau kemenyan gak?" Aku kira dia sudah tidur. Jarak aku dengan Resti terhalang 2 orang teman kami. Aku tidur di paling pojok sebelah kiri, sedangkan Resti tidur di pojok sebelah kanan dekat lemari. Aku kemudian membalas iya dan menceritakan kembali semua yang aku alami di sini. Di tengah-tengah chatan aku dengan Resti, tiba-tiba ada pesan masuk dari Aldo. Pesan itu tertulis, "Udah, jangan khawatir, gak ada bau apa-apa kok. Udah sana tidur." Hah? Ya ampun, kok Aldo bisa tahu ya kalau aku belum tidur? Dan kenapa dia tiba-tiba bilang begitu? Padahal kondisi kamar kami kan terpisah. Bagaimana dia bisa tahu? Badanku benar-benar merinding. Aku merasa dari tadi ada yang aneh dengan Aldo semenjak ia memegang kendi tadi. Aku lantas buru-buru untuk berusaha tidur. 1 jam berlalu hingga 2 jam berlalu. Tiba-tiba aku terbangun. Saat aku lihat ke HP, waktu sekarang sudah pukul 3 dini hari. Entah apa yang terjadi, tapi rasanya seperti ada yang membangunkanku. Lalu aku pun membenarkan posisi tidurku menjadi terlentang dan melihat ke atas. Lampu kuning yang menyala membuat keadaan sekitar menjadi terasa sangat menyeramkan. Saat mata aku pejamkan, di tengah malam yang sunyi, aku mendengar ada suara garukan. Suara garukan itu terdengar persis di belakang dinding. Karena dinding ini papan, jadi suaranya terdengar jelas. Siapa yang garuk-garuk tembok tengah malam gini? Lalu suara garukan itu disusul dengan suara gaduh seperti ada yang memukul tembok itu. Mataku terus melihat ke tembok. Siapa orang yang bikin gaduh di balik tembok ini? Tiba-tiba di atas tembok yang tidak penuh sampai atas itu, aku melihat ada sebuah tangan hitam dengan kukunya yang panjang. Tangan itu mencengkram tembok hingga terlihat bulu-bulunya yang lebat. Aku sontak terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Ternyata aku terbangun dari mimpi. Saat aku lihat ke atas tembok itu, tangan itu sudah tidak ada. Hah? Mimpi apa aku barusan? Ya Tuhan, kenapa rasanya nyata sekali? Keesokan paginya, aku bangun jam 5:30 dan melihat teman-temanku pada mengelilingi Aldo. Mereka semua sibuk membantu membacakan doa padanya. Aku benar-benar kaget. Aku mendengar dari kejauhan suara Aldo sedang menangis. Lalu saat aku mendekat, mata Aldo langsung tertuju padaku. Ia tiba-tiba tersenyum sambil menyebut namaku mendayu-dayu. Tubuhku jadi merinding. Hah? Ada apa dengan Aldo? Setelah kejadian itu, Aldo akhirnya dibawa ke rumah Pak Kades. Di sana, ia diobati oleh tabib desa. Ak Reno bilang kalau Aldo dirasuki makhluk berbulu.
karena ia sudah bertingkah gak sopan dengan kendi itu. Areno juga menambahkan kalau ternyata makhluk berbulu itu suka denganku. Apa? Aku benar-benar gak nyangka dengan Aldo. Aku lantas bertanya pada Areno, emang itu kendi apa sih? Kenapa ada di lemari itu? Tanyaku. Areno tidak menjawab apapun. Ia seperti menyembunyikan sesuatu. Ya Tuhan, kejadian horor KKN ini akan terus teringat dalam hidupku. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.